Dokter ini memang hit and hot. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami channel RSUD Haji Barang Diklat. Kali ini kita kembali dalam program Hit and Hot. Oke ya para lovers RSUD Haji Barang, kali ini kita akan bicara banyak mengenai tentang tumbuh kembang anak bersama dokter yang begitu hit dan hot di RSUD Haji Barang nih soalnya nih. Dan selama ini dokter ini kita kenal begitu lincah dalam mengurus para bayi-bayi yang banyak berada di belakang sana. Beliau begitu hit and hot. Oke, kita akan terangkan dengan beliau ini sebagai narasumber kita dalam kita akan ngobrol santai dengan tema tumbuh kembang pada anak. Selamat pagi dokter. Pagi dok. Oke dokter, terima kasih atas waktunya bisa bertemu dengan kami. Beliau ini adalah Dr. Din Alvina, dokter spesialis anak. Ya, beliau dokter di RSUD Haji Barang. Oke dokter, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara ngobrol banyak tentang tumbuh kembang anak ya dokter ya. Dan selama ini masalah tumbuh kembang anak juga kadang menjadi sebuah problem ya bagi masyarakat, terusnya bagi para ibu-ibu yang baru punya anak pertama atau pengalaman kurang, takut dan sebagainya. Oke dokter. Dan mengapa sih sebenarnya begini, bagaimana sih sebenarnya proses tumbuh kembang anak dan kira-kira nih apa yang harus diketahui oleh para orang tua dalam tumbuh kembang anak ini dokter? Problem tumbuh kembang anak memang kami banyak jumpai di sini dokter, terutama gitu ya? kawasan di Banyumas. Kita sering banyak sekali mendapat rujukan pasien ataupun ada gagal tumbuh, kesulitan makan yang sebenarnya harus kita segera atasi dok. Gitu untuk ya? proses tumbuh kembang sendiri dok, itu kalau kita mundur lagi dok, kami sebagai dokter anak ini memulai mengatasi tumbuh kembang itu semenjak saat lahir. Sejak lahir itu ya? Lahir dari anak-anak. Tapi gitu. sebenarnya untuk menjaga bagaimana proses tumbuh kembang itu baik, kita mundur lagi dok. Kami punya konsep yang namanya 1000 hari kehidupan dok. Wih, 1000 hari bukan 1001 malam bukan ya? Oh, 1000 hari. Nama juga bukan. Oh gitu ya, oke. 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan ya, ingat-ingat 1000 hari ya. pertama kehidupan itu kita ngitungnya dari mulai pada saat mudikahnya sudah terjadi dok. Jadi sudah dari setelah pembuahan muncul ada embrio, itu sudah mulai dihitung. Oh, jadi semasa-masa kehamilan yang pertama ya. Jadi setelah kehamilan itu adalah sebuah proses yang pasti juga sudah dijaga oleh sejawat dari Opsin. Nah, kami meneruskan setelah pada saat bayi lahir. Dari saat Opsin berarti apa aja sih yang harus kita perhatikan? Berarti mulai dari lingkungannya, nutrisinya, seperti itu. Oh, berarti jadi saat awal pun sebenarnya sudah diperhatikan ya dalam 1000 awal kehidupan ya. Jadi Opsin dari sini juga punya peran yang cukup penting ya. Kami bekerja sama biasanya. Oh gitu. Sebenarnya gimana sih dok? Kok mengapa kita harus benar-benar menjaga itu bagi seorang anak dan orang tua dalam proses tumbuh kembang anak dok? Pentingnya di mana ini? Pentingnya begini dok. Kalau tumbuh kembang itu kan sebenarnya dua proses dok. Tumbuh dan kembang gitu. Proses tumbuh itu adalah proses yang fisik dok. Jadi dia akan bertambah besar dan bertambah tinggi. Kalau untuk berkembang kita akan bicara tentang fungsinya. Gitu. Nah, yang faktor-faktor untuk dari diri anak semenjak lahir sampai nanti 1000-nya kan kurang lebih sampai 2 tahun dok. Jadi dari awal mudikah sampai usia 2 tahun. Ini yang harus kita benar-benar jaga adalah nutrisi. Nutrisinya gitu ya. Kita sudah mengeluarkan pedoman bahwa dari saat lahir sampai 6 bulan awal kehidupan itu harus ASI eksklusif dok. ASI eksklusif berapa bulan tadi dok? 6 bulan. 6 bulan dok. ASI eksklusif benar-benar ya. Benar-benar. Kenapa? Karena dari 0 sampai 6 bulan semua kebutuhan nutrisi terutama adalah asam lemak yang penting untuk perkembangan dan pertumbuhan itu semuanya sudah tercakup dok. Gitu. Jadi selama 0 bulan sampai 6 bulan itu tidak boleh dikasih makanan yang lain ya. Nah kayak dulu saya masih kecil mungkin dikasih pisang gitu dok kadang-kadang gitu ya. Jadi jangan ya dok ya. Seperti itu. Ada excuse-nya dok. Jadi kenapa sih
kenapa 6 bulan dok? Oh gitu ya. Aja, kenapa dok? Kenapa gitu? 6 bulan? Kenapa nggak 10 bulan? Oke, ini perhatikan nih, dokter Din akan menerangkan kenapa 6 bulan harus susu aja ini ya. Karena komposisi ASI itu dia setelah kita hitung itu mencukupi sampai usia 6 bulan. Wih, ASI berarti lengkap ya Allah. Kalau kita kan nangis berdiri lengkap susu ini ya. Kenapa ada excuse tertentu boleh dia di awal MPASI dini itu hanya kondisi-kondisi yang membutuhkan intervensi medis dok. Oh gitu ya. Jadi bukan suka-sukanya si mbahnya dok, atau suka-sukanya saya dan udah malu capek nih mau nyusui, enggak saya mau mulai MPASI udah gitu dok. Oh gitu ya, ada aturannya ya. Ada aturannya dan itu harus dikonsultasikan dengan medis dok. Dengan medis, dokter anak terutama ya. Terutama karena tidak hanya sebesar yang kita kasih makan atau kita. Oh gitu Nanti ya. dari 6 bulan ke atas kita akan memulai MPASI dok. MPASI. Nah MPASI-nya ini juga yang harus berkualitas dok. Saya punya masalah nih dok di teman-teman nih di Banyumas mungkin sangat terkenal dok. Jadi kalau MPASI atau makanan pendamping ASI banyak banget. Kalau saya sebutnya kaum sop-sopan dan kaum tegian. Oh gitu ya. Iya dok. Di sini memang sumbernya itu ya. Karena bukan sopiak tapi ya. Bukan ya. Ada konsep yang terbalik dong. Konsep yang terbalik adalah menu makan anak dan menu makan orang dewasa. Oh gitu ya. Kalau yang di sini terkenalnya dok, makanan MPASI kalau dia sudah bisa mulai makan itu dia kebanyakan nasi, sop-sopan, ngerti gitu? Iya tahu. Tegian kita orang Banyumas. Tegian, sop-sopan. Jadi itu kan hanya nasi, air, sayur, gitu. Sebenarnya yang untuk menu makan yang untuk anak tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Itu adalah menu makan orang dewasa. Oh, orang dewasa. Iya dong. Jadi yang harus banyak tagihan, sop-sopan kita dong. Dulu kita kan ya, kan dikasih ke bayi. Dan supaya kuat kali dok. Nah, itu konsep yang sudah mengakar dok. Jadi hampir kalau saya pertanyaan singkat di poli pasti jawabannya seperti itu. Oh gitu ya. Oke lah dokter. Konsep yang harus Jadi memang hati-hati ya nanti mengenai masalah sop-sopan ini ya dokter ya. Jadi mungkin lain waktu kita akan berbicara lebih matang tentang MPASI bisa ini gitu ya. Jadi oke dokter, nih sebenarnya faktor apa saja sih yang bisa berpengaruh selain tadi faktor-faktor orang tua, budaya orang tua dan sebagaimana yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dok? Ya, yang paling pertama karena itu proses tubuh dan berkembang asupannya dok. Asupannya ya berarti ya. Asupannya, lingkungan dan stimulasi. Oh, nah sekarang lingkungan nih dok. Ya, dok. Seberapa besar nih faktor lingkungan terhadap tumbuh kembang anak ini dok? Oh besar dok, karena besar sekali ya. Karena kalau kita sudah membawa genetik, kita sudah membawa nutrisi, tapi karena perkembangan lingkungan atau kebiasaan atau stimulasi yang dari lingkungan itu salah, itu tetap akan berpengaruh. Oh gitu ya. Jadi nutrisi itu sebagai bahan bakar dok, tapi untuk lingkungan adalah sebagai pengasah dok. Kalau kita lingkungannya, misalnya lingkungan fisik dan lingkungan emosional itu akan berpengaruh. Kalau gitu lingkungan fisik, paparan asap rokok nih dok. Oh asap rokok, hati-hati orang tua nih kalau punya anak kecil merokok itu hati-hati nih berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ya. Paparan missing atau kebiasaan yang sederhana gadget dok mulai sekarang. Gadget ya hati-hati gadget itu kadang orang tua malah bangga ya lihat anak bayi bermain gadget ya. Padahal kita tidak merekomendasikan penggunaan gadget sebelum usia 2 tahun dok. Oh gitu ya. Ya karena dia nanti akan mengganggu koneksi dari perkembangan saraf-saraf. Oke lah buat para lover semuanya hati-hati ya dalam kita proses tumbuh kembang karena tumbuh kembang itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan bangsa ini ya karena bisa menjadi bodoh atau pinter gitu ya dok ya. Oke lah dok. Nanti kita banyak akan berbicara ini tetapi ada satu hal yang penting nih dok saya pengen ngerti nih. Mungkin terkait dengan masalah tumbuh kembang ada orang yang kadang-kadang mengenai masalah stunting ya. Itu sebenarnya apa sih dok? Ada kaitannya nggak dengan ini? Ada dok, stunting tumbuh kembang itu yang lagi heboh ya dok. Iya. Karena sebenarnya ini pesan sponsor Ikatan Dokter Anak Indonesia yang sampai ke Bapak Presiden Jokowi bahwa SDM kita kan kurang dok. Kurang. Itu dimulai dari karena banyak sekali anak-anak kita yang stunting. Oh jadi stunting berpengaruh terhadap SDM Indonesia. Seperti tadi yang saya bilang ya, gitu ya. Iya betul dok. Semuanya sumbernya sama dok. Jadi kalau stunting itu kan sebenarnya
perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi, Dok. Kurangan Jadi, nutrisi. iya Dok, saya bisa stunting bisa enggak, Dok? Oh gitu ya. Iya, karena nanti akan saya dinilai nih. Dulu masa kecilnya saya Wah, kurang tapi gizi, enggak, apa ini orangnya begitu lincah, Iya, begitu yang- pinter gitu. Ada, Dok, masalah saya nggak membandingkan, Dok. Tapi memang karena kebetulan orang tua saya ada yang pendek. Wah, oh ya, orang tanya saya kenal nih saya nih. Gitu ya, Dok. Nah itu nanti kita bisa membagi, Dok. Jadi kita tidak boleh nih, oh kamu stunting, kamu enggak gitu. Kita harus ada telaah lebih lanjut dulu, Dok, untuk oke, ya. menentukan itu. Oke dokter, kalau kita bicara masalah stunting mungkin akan lebih lama lagi ya. Lama Kira-kira sekali, Dok. nanti kita akan bicara lagi tentang masalah stunting dulu. Ini dengan Dokter Din itu materinya masih banyak banget. Jadi jangan lupa ya nanti selalu kunjungi channel RSUD Aji Barang Diklat ya di YouTube kita. Oke lah para lover RSUD Aji Barang, semuanya itu terkait kita berbincang mengenai masalah tubuh kembang anak yang saya pikir juga ini masih jauh ya karena ilmunya masih banyak banget ya dokter. Oleh karena itu para lovers mania sekiranya nanti ada para lovers semuanya pengen mengerti lebih jauh, Anda bisa datang ke Poliklinik RSUD Aji Barang bertemu dengan beliau ini nih, Dokter Din. Nanti akan mendapat wejangan yang begitu banyak tentang tumbuh kembang anak. Oke dok, terakhir dok. Oke, ya, Dok. Mungkin ada satu pesan ya dari Dokter Din untuk disampaikan kepada lovers RSUD Aji Barang Diklat ini dok. Oh ya, Dok. Saya pesan sponsor boleh, Dok? Boleh sekali. Kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia punya pedoman buku KMS, Dok. Punya dok? Iya, nanti untuk KMS sendiri kita sudah mengeluarkan edisi terbaru tapi belum beredar, Dok. Masih baru gitu ya. dalam penyebaran dulu, tempel sebentar. Tapi bagi teman-teman para lovers RSUD Aji Barang, mohon yang punya adik atau punya anak, Dok, baca buku KMS, Dok. Baca buku KMS. Iya, Dok. Saya hatam 3 kali dulu baru paham, Dok. Jadi kalau cuma baca sekali kayaknya kurang, Dok. Oh, kan kurang ya? Dok. Jadi harus sering diulang nanti akan paham, Dok. Itu banyak pedoman dan banyak panduan dari buku KMS. Oh, oke ya. Jadi buku KMS mungkin kalau para lovers pengen tahu seperti ini ya dok ya. Seperti ini ya dok ya. Oh, ini penting nih buku KMS nih ya. Ini sponsor dari Dokter Din. Baca dan pahami buku KMS. Ya ini penting ya. Oke lah para lover semuanya. Terima kasih Dokter Din, dokter yang begitu hot di RSUD Aji Barang dan para lovers semuanya. Jangan lupa ya, kalau sekiranya ini bermanfaat, silahkan Anda like dan subscribe RSUD Aji Barang Diklat. Dan juga bila memang benar-benar manfaatnya banyak, silahkan Anda share ke teman, saudara, mertua, mantu, ya atau yang lainnya. Oke, terima kasih para pemirsa semuanya. Dan kita akhiri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.